Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Undian atau drawing pembagian grup UCL atau Liga Champions pada musim kompetisi 2023-2024 sudah berlangsung kemarin di Grimaldi Forum di Monaco, di mana ada 8 grup A sampai dengan H itu sudah terbagi dengan merata dan hanya ada di satu grup yang sangat seksi, yang menurut saya ini rame. Ada yang mengatakan banyak, ya ini grup keras, ya, ini grup maut, ini grup neraka. Tapi saya bilang ini grup yang seru. Ini melibatkan PSG ya, wakil dari Prancis, kemudian ada Borussia Dortmund, wakil dari Jerman, ada AC Milan, wakil dari Italia, dan satu wakil Inggris, si kuda hitam, The Magpies Newcastle. Ini walaupun PSG difavoritkan, dijagokan di grup F, namun harus berhati-hati karena Milan, Dortmund, dan Newcastle bisa memberikan perlawanan sengit dan bisa mengubah ya bagaimana peta kekuatan yang ada di sini di grup F, dan bisa saja Newcastle bersama Milan yang lolos dan menyingkirkan Dortmund bersama dengan PSG yang lebih difavoritkan di grup F ini. Selebihnya di grup A, B, C, D, E itu merata, sampai di grup H, juga di grup G juga merata. Jadi sudah bisa dilihat siapa-siapa yang akan lolos ke fase berikutnya, ke knockout atau ke sistem gugur. Ya, dari 32 tim ini kan sudah saya bilang tadi dibagi ke 8 grup A sampai H, dan di mana ya juara bertahan Manchester City. Nah, Manchester City itu berada di grup G. Kalau bisa dilihat grup G ini itu ada penantang City, ada Leipzig dari Jerman, kita tahu bersama, dan Young Boys bersama dengan Red Star Belgrade. Nah, kalau lihat dari 3 penantang City ini, tanpa perlu untuk bisa ya memandang enteng atau mendahului ya, saya pikir Manchester City akan lolos, bahkan sebagai juara grup. Kita tidak tahu siapa yang akan peringkat kedua, mungkin saja RB Leipzig atau Red Star atau Young Boys. Tapi City tidak bisa di sini terkalahkan kalau bisa dilihat dengan 3 lawan ini. Terlalu mudah ya. Ini memang terlalu pagi saya bilang, tapi terlalu mudah bagi City, bagi pasukan Pep Guardiola yang kemarin itu mereka mendapatkan treble di FA, di IPL, dan juga di Liga Champions, dan mereka akan melaju ke putaran selanjutnya. Oke, dari hasil undian ya, di mana melibatkan ada 2 mantan pemain hebat, ada Joe Cole, ada Eric Abidal di Monaco kemarin, dan disaksikan oleh banyak petinggi-petinggi, termasuk tentunya ada pemilik klub di sana, ada pelatih, ada mantan pemain, semua hadir di Monaco. Dan grup A saya akan bacakan sesuai undian. Ada Bayern Munchen, Manchester United, Copenhagen, dan Galatasaray. Kalau lihat dari sini saya menjagokan Munchen dan Man U yang akan lolos ya di grup A ini. Grup B, Sevilla, Arsenal, PSV, dan Lens. Saya pikir sini Sevilla dan Arsenal menjadi favorit kuat untuk bisa lolos. Grup C, Napoli, Real Madrid, Braga, dan Union Berlin. Yang saya jagokan adalah Napoli dan Madrid yang akan melenggang ke fase knockout. Grup D, Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad. Ini ramai juga nih, seimbang semua, merata. Namun Benfica dan Inter menjadi dijagokan ya. Jagoan saya juga di sini akan lolos ya. Dan di grup E itu ada Feyenoord, Atletico, Lazio, dan Celtic. Ya, kita tahu bersama di sini juga ini ramai di grup ini, merata juga kemampuan mereka ya untuk bisa lolos. Tapi saya menjagokan di sini kalau melihat ada Atletico pertama, kemudian Lazio, wakil dari Italia, untuk bisa lolos dari grup E. Nah, bagaimana dengan grup F? Tadi saya sudah bilang, ini sulit untuk diprediksi di antara PSG, Dortmund, Milan, dan Newcastle. Tentunya PSG masih tetap kuat di atas. Dan saya pikir ini menjadi tantangan utama bagi Milan dan Newcastle, termasuk Dortmund, untuk bisa menjadi peringkat kedua. Kejutan demi kejutan akan terjadi di sini. Ya, bisa saja Milan yang akan lolos, karena Milan menjadi lebih difavoritkan kalau melihat bagaimana mereka memulai kompetisi musim ini di Serie A dengan sangat baik. Dan pasukan Pioli ini bisa mendampingi PSG. Namun tetap kita harus mencatat bahwa kejutan bisa terjadi di antara Newcastle yang bisa lolos ataupun dengan Borussia Dortmund. Oke, di grup G saya sudah bilang tadi Man City akan lolos. Kalaupun dicari klub kedua, RB Leipzig yang akan mewakili Manchester City. Bagaimana dengan grup H? Grup H ini ada Barcelona, Blaugrana. Ya, Blaugrana itu ada Porto, ada Shakhtar, dan Royal Antwerp. Royal Antwerp dari Belgia, kemudian Shakhtar dari Ukraina, Porto Portugal, dan kalau bisa
Siapa yang difavoritkan? Barcelona dong. Sudah pasti. Ya, tim asuhan Xavi ini menjadi unggulan di sini, dan tim kedua adalah Porto menurut saya. Kalau bisa dilihat yang akan lolos. Nah, itulah jagoan-jagoan yang menurut saya bisa akan tampil di fase knockout. Liga Champions atau UCL akan dimulai pada tanggal 20-21 September ini, ya, untuk pertandingan pertama di grup-grup, ya, yang terdiri dari grup A sampai grup H. Dan mereka akan bertanding di fase grup ini sampai pada tanggal 13 dan 14 Desember yang akan datang. Itu selesai semua. Untuk menentukan siapa yang peringkat pertama, peringkat kedua untuk lolos. Karena peringkat di bawahnya itu ada turun ke Liga Eropa mereka bertanding. 1-2 ini akan masuk di 16 besar. Dari 32 turun ke 16. Itu akan bermain di 2024. Ya. Kemudian nantinya itu akan diundi lagi di bawah 16 besar sampai 8 besar, dan nantinya itu final akan berlangsung di Stadion Wembley. Stadion Wembley pada tanggal 1 Juni 2024. Ketika Wembley menjadi tuan rumah, ada 4 wakil Inggris. Dan mereka merasa harus, ini tantangan buat mereka. Baik juara bertahan City, ada Arsenal, ada MU, dan Newcastle. Mampukah 4 wakil Inggris ini untuk bisa mencapai babak final? Jangan dulu bicara juara, final dulu. Ya, itu yang menjadi tentunya tanda tanya. Karena kan di UCL ini kan rame, tim-tim kuat. Yang hadir semua ini kan para juara di liga masing-masing yang tampil. Jadi memang kansnya 50-50 kalau boleh dikatakan sini. Tapi City dan Arsenal menjadi unggulan tentunya untuk bisa mencapai babak final itu. Apalagi bagi Arsenal ini kan harga diri buat mereka. Bagi pasukan Arteta, ini di London. Mereka bermarkas di London. Wembley itu bisa menjadikan rumah mereka kalau bisa dikatakan. Namun kan tetap sulit untuk bisa ke sana bagi Arsenal. Ya. Dan ini menjadi, saya bilang, sebuah tantangan besar bagi Arteta bersama pasukannya. Walaupun Arsenal melakukan pembelian-pembelian yang hebat. Sudah ada Declan Rice, sudah ada Kai Havertz, ada Timber yang ada bermain di sana. Tapi kalau melihat dari start mereka yang sekarang hanya menang tipis terus dalam 3 pertandingan, walaupun 7 poin di atas, memang masih perlu untuk diperdebatkan. Apakah mereka mampu, mental mereka kuat untuk bisa mencapai babak final. Kalau City kan sudah teruji, mereka sudah juara dan juara bertahan di UCL. Bisa saja City bisa melaju ke final di Wembley dan mereka bisa mempertahankan gelar. Walaupun itu terasa misi yang sangat sulit, ya, untuk mempertahankan gelar. Tapi dengan kemampuan yang ada sekarang di pasukan Pep, mereka bisa mencapai itu. Ya. Jadi ini harapan bagi Inggris tentunya untuk salah satu di antara 4 wakil mereka, termasuk dengan MU. Ya, pasukan Ten Hag juga diharapkan untuk bisa mencapai itu ke final. Newcastle sebagai kuda hitam, walaupun berada di grup yang seksi, saya bilang, yang grup yang seru ini, di grup F, tapi potensi mereka kalau mereka bisa lolos ke fase grup, bukan tidak mungkin Newcastle di bawah Eddie Howe juga akan bisa melihat sampai ke Wembley. Nah, kita akan tunggu nantinya siapa yang akan melaju sampai ke final pada tanggal 1 Juni 2024. Atau bisa keempat-empatnya gugur sebelum mencapai final. Ini bisa terjadi di UCL. Karena kan dari Spanyol masih ada kuat-kuat di sana. Masih ada Barca, masih ada Madrid, ya. Kemudian ada di Jerman ada Munchen. Italia dengan kekuatan 2 Milan, Inter dan Milan. Di samping tentunya ada Lazio dan Napoli sebagai juara Serie A pada musim lalu. Ini juga tim-tim yang sangat kuat. Prancis dengan PSG-nya. Belum lagi Portugal dengan Porto dan Benfica sebagai kuda hitam. Jadi ramelah kalau bisa dikatakan di sini untuk tim-tim yang ikut di UCL. Kita akan tunggu nantinya siapa yang akan keluar dari fase grup sampai pada tanggal 13 dan 14 Desember yang akan datang setelah semua tim dari 32 tim ini menyelesaikan laga mereka di fase grup yang terdiri dari grup A sampai grup H itu, untuk melihat pada tahun depan di babak 16 besar. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Terima kasih untuk Kopi Waanal, Kopi Papua, dan Four Brothers yang sudah mendukung channel YouTube Bung Ropan di samping WNA 88. Ciao.